Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Seperti biasa, video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas pendidikan keagamaan 2, yaitu meresume materi pertemuan ke-8, yaitu tentang kehusuan risalah Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Rifki Hidayat dengan nomor pokok mahasiswa 10220087 dari Prodi Akuntansi S1 kelas B. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampil sebagai pembawa risalah Islam yang mencakupi huda dan dinul haq. Selain itu, hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah kita adalah sebagai saksi, pembawa berita gembira dan peringatan, menyeru kejaran Allah dan sebagai pelita yang menerangi. Wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kutinggalkan untuk kamu dua perkara pusaka, taklah kamu akan tersesat selama-lamanya. Selama kamu masih berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya. Ada dua rumus utama tafakkur. Yang pertama, akal tanpa bimbingan Al-Quran akan tertipu. Yang kedua, Al-Quran tanpa akal akan lumpuh. Kehusuan risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, khotama al-anbiya atau nabi penutup. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan nabi sebanyak 124.000 dan rasul sebanyak 313 orang. Namun demikian di dalam Al-Qur'an yang disebutkan hanya sebanyak 25 orang saja. Seperti juga ada diungkapkan bahwa setelah Nabi Musa alaihi salam ada sebanyak 36 pelanjut risalahnya. Sedangkan penutup bagi semua rasul dan nabi itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah, Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara lelaki kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan kesudahan dari Rasul-Rasul Allah. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Yang kedua yaitu nashiku ar-risalah atau penghapus risalah. Risalah terdahulu hanya untuk kaum tertentu saja, sehingga hanya sesuai untuk kaum tersebut. Selain itu, risalah terdahulu mengikuti keadaan dan situasi zaman dahulu. Risalah Nabi Muhammad SAW sebagai pelengkap dari risalah sebelumnya dan sekaligus memasukkan risalah sebelumnya, risalah Nabi Muhammad SAW sesuai dan dapat digunakan oleh semua manusia dan dapat diamalkan hingga hari kiamat. Risalah terdahulu yang dibawa oleh ratusan nabi dan rasul mempunyai pendekatan dakwah yang sesuai dengan pendekatan kaumnya. Misalnya pendekatan dakwah Nabi Daud dengan kekuatan fizikial. Nabi Sulaiman pandai bercakap dengan hewan, jin dan mempunyai kekuatan memindahkan kerajaan dan sebagainya. Nabi Ibrahim berdakwah dengan memotong semua kepala berhala. Nabi Isa alaihi salam tidak berkawin dan banyak contoh lainnya. Disimpulkan bahwa pendekatan-pendekatan dakwah dan risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya tidaklah sesuai lagi bagi zaman yang sekarang. Dan yang ketiga, musaddiqu al-anbiya atau membenarkan para nabi. Banyak tentangan dan cabaran yang mencoba menghapuskan agama Allah, namun demikian Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memeliharanya dari serangan kaum kafir. Di antaranya dengan memenangkan Islam atas agama lainnya atau dengan menurunkan para rasul dan nabi untuk kembali menegakkan kesilapan atau kejahiliahan umat. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir melengkapi risalah sebelumnya dan dijadikan sebagai rujukan utama bagi umat Islam. Sebagaimana firman Allah, dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci. Quran Surat Asy-Syaff ayat 9. Yang keempat yaitu mukamilu ar-risalah atau penyempurna risalah. Selain membenarkan rasul dan nabi sebelumnya yang membawa risalah Islam, kehadiran Nabi Muhammad SAW juga diperuntukkan menyempurnakan risalah. Risalah sebelumnya cenderung diperuntukkan bagi suatu kaum tertentu saja dan bagi saat tertentu. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk semua manusia, tidak untuk kaumnya saja dan berlaku hingga hari kiamat. Yang kelima yaitu kafatalin nas atau untuk seluruh manusia. Rasulullah SAW berbeda dengan para rasul dan nabi sebelumnya, di mana nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus bagi kepentingan umat manusia secara keseluruhan, dengan tidak mengirakan suku, bangsa, warna kulit, bahasa, dan sebagainya, sehingga dapat dilihat dari perkembangan Islam pada masa ini, di mana Muslim tersebar di seluruh pelosok dunia. Sebagaimana firman Allah, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Soba ayat 28. Yang keenam yaitu rahmatul alamin atau rahmat bagi alam semesta. Kehadiran Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam yang tidak saja manusia tetapi juga alam, hewan, dan sebagainya. Manusia pun dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW mendapatkan rahmat dan kebaikan. Manusia kafir dan jahiliyah pun mendapatkan rahmat dari kedatangan Islam. Dengan demikian, Islam dan Nabi Muhammad tidak hanya untuk umat Islam tapi kebaikannya juga dirasakan oleh manusia lainnya. Islam adalah membawa agama fitrah yang sesuai dengan penciptaan manusia. Jadi apabila Islam disampaikan maka akan dirasakan sesuai oleh manusia. Sebagaimana firman Allah, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Quran Surat An-Anbiya ayat 107. Yang ketujuh yaitu Risalatul Islam. Risalah Nabi Muhammad SAW adalah risalah Islam yang dibawanya adalah sesuatu yang benar. Hal ini tercermin dari akhlak, kepribadian, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang mulia. Inti dari risalah Nabi Muhammad SAW adalah huda atau petunjuk. Dan ciri yang benar risalah membawa huda karena Islam itu sendiri sebagai panduan bagi manusia. Sebagaimana firman Allah, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Quran Surat Al-Fatah ayat 48. Yang kedelapan adalah ad-dakwah. Rasul menggunakan Islam sebagai petunjuk dan juga Allah memenangkan Islam sebagai dinul haq ke atas agama-agama lainnya. Usaha ini tidak akan tercapai apabila tidak dilaksanakan dakwah. Rasul dalam menjalankan dakwahnya mempunyai peranan sebagai saksi atas umatnya, memberi penyampaian nilai-nilai Islam yang bersifat kabar gembira ataupun kabar peringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi menegaskan bahwa Rasul berdakwah dengan menyeru manusia agar kembali kepada Allah, dan kemudian Rasul sebagai pelita yang menerangi. Sebagaimana firman Allah, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 45. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.